Memanasnya konflik geopolitik antara Amerika Serikat dengan sejumlah negara seperti Venezuela, Rusia, China hingga Iran memicu kekhawatiran terjadinya Perang Dunia Ketiga. Akan seperti apa dampaknya bagi Indonesia mengingat Indonesia juga memiliki hubungan erat dengan negara-negara yang sedang berkonflik dengan Amerika Serikat pasca kebijakan Trump. Segera kami membahasnya bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih Prof. telah bergabung bersama Jawa Post TV. Langsung saja pasca kebijakan Trump yang ada implikasinya pada Venezuela, disusul Greenland dan juga Iran. Apa dampaknya di tataran global saat ini? Yang pasti adalah 3 hal. Pertama adalah banyak negara yang khawatir apakah negara tersebut akan menjadi korban berikut dari Presiden Trump. Dan apakah penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh Presiden Trump melalui militer dari Amerika Serikat ini akan mengguncang dunia karena tindakan yang dilakukan oleh Trump bukannya tidak mungkin akan terjadi retaliasi oleh negara-negara lain. Kedua, tentu ini akan berdampak pada pelambatan terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Mungkin tidak sekarang kita rasakan, mungkin masih beberapa bulan ke depan baru akan terasa. Dan yang ketiga adalah kalau kita, Indonesia sangat bergantung pada impor dari berbagai negara, maka bukannya tidak mungkin supply chain akan terganggu. Barang-barang yang katakanlah harus diimpor dari luar negeri masuk ke Indonesia itu tentu akan mengalami disrupsi dan kemudian bisa jadi harga-harga akan menjadi mahal. Seperti itu. Ya, dengan saat ini juga karena kebijakan Trump, Amerika Serikat mundur dari banyak organisasi internasional dan sepertinya saat ini UN atau PBB kurang punya gigi dalam memainkan perannya di tataran global. Adakah forum tertentu yang bisa punya influence atau pengaruh untuk meredakan tensi? Ya, sebenarnya pengunduran diri Amerika Serikat dalam berbagai organisasi internasional itu tidak begitu parah ketimbang pernyataan dari Presiden Trump bahwa dia tidak membutuhkan hukum internasional. Artinya Amerika Serikat pada posisi sekarang dalam melakukan tindakan dan berinteraksi dengan negara-negara, dia tidak membutuhkan hukum internasional. Jadi dia menggunakan apa? Menggunakan kekuatannya dia, kekuatan militernya untuk memaksa suatu negara merubah pemerintahan, untuk suatu negara mau tunduk dengan apa yang dikehendaki oleh Trump, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sungguh sangat membahayakan. Nah, memang betul bahwa sekarang ini terjadi pelemahan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama di Dewan Keamanan PBB, karena apapun resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB itu akan diveto oleh Amerika Serikat. Artinya resolusi itu tidak akan pernah terwujud karena di sini Amerika Serikat yang tanda kutip melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional, tapi dia juga memegang hak veto. Belum lagi dengan keluarnya Amerika Serikat dari berbagai organisasi internasional, 60-an lebih, itu berarti Amerika Serikat tidak lagi akan membayar iuran kepada organisasi internasional ini. Padahal organisasi internasional ini salah satu yang membuat mereka bergerak itu adalah iuran yang diberikan oleh Amerika Serikat yang mungkin jumlahnya besar dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga terjadilah kelumpuhan dari berbagai organisasi internasional, di mana Amerika sudah mengundurkan diri seperti itu. Kita juga sudah berlarut-larut melihat apa yang terjadi di Gaza. Nah, dengan tensi yang semakin menguat nih secara global, apakah artinya kontender terkuat untuk bisa melawan Amerika Serikat saat ini datang dari Eropa atau ada dari negara lain? Sebenarnya negara lain ya yang potensial berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat itu adalah Cina atau Rusia. Hanya saja negara seperti Cina ataupun Rusia dia tidak akan langsung berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat. Artinya mereka melakukan serangan ke Amerika Serikat atau Amerika Serikat ke Amerika Serikat. Tetapi mereka kalau diserang duluan oleh Amerika Serikat, maka mereka akan melakukan pembalasan dan pembalasan itu akan lebih keras. Nah,
Yang mereka akan lakukan, kalaupun harus berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat, adalah menggunakan negara ketiga sebagai proksi mereka. Misalnya saja Kolombia, kemudian Kuba dan Meksiko, kalau merasa terancam oleh Trump, bukannya tidak mungkin bahwa China akan menawarkan bantuan untuk memperkuat militer dari negara-negara ini. Termasuk juga mungkin apa yang terjadi di Iran pada saat sekarang ini, di mana ada demonstrasi dan kemudian uh, pemerintahnya sekarang ini sedang mencoba untuk mengatasi demonstran-demonstran ini, tetapi sudah ada dugaan bahwa Amerika Serikat berada di belakang ini, kemudian juga agen-agen Mossad dari Israel. Nah, oleh karena itu bukannya tidak mungkin ya negara-negara yang bersimpati kepada pemerintah Iran itu akan membantu karena sebenarnya bukan untuk ditujukan kepada rakyat Iran tentunya, tapi ditujukan kepada pihak Israel atau Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan posisi non-blok Indonesia? Apakah masih relevan dan efektif dalam konteks konflik global saat ini? Ya ini semua bergantung kepada Bapak Presiden ya, karena dalam 1 tahun terakhir Bapak Presiden itu banyak melakukan kunjungan ke luar negeri yang tujuannya adalah bagaimana Indonesia bisa turut serta dengan negara-negara lain untuk menyelesaikan berbagai masalah dunia. Nah, sekarang ada tantangan yang sangat besar, yaitu bagaimana mendeeskalasi konflik. Bagaimana negara-negara mau tidak menggunakan kekerasan, ya use of force atau militer dalam menjalankan kepentingan nasional mereka, kepentingan di negara-negara lain. Nah, ini kalau Bapak Presiden mau melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang-alik, bertemu dengan kepala negara, kepala pemerintahan dari berbagai negara dengan suatu konsep yang intinya adalah kita membutuhkan perdamaian pada saat sekarang ini, bukan peperangan, dan ini tentu berharap bahwa tidak terjadi pelambatan ekonomi, tidak terjadi disrupsi terhadap supply chain. Dengan demikian, kalau ini semua bisa damai, maka kita tentu bisa hidup dengan lebih baik dan lebih tenang. Tetapi kalau terjadi serangan-serangan ini, tentu banyak negara yang akan menjadi korban, dan paling terbesar korbannya itu adalah negara-negara berkembang. Dan kita Indonesia termasuk di dalamnya. Jadi kita akan yang merasakan terlebih dahulu kalau misalnya perang atau gejolak geopolitik yang sangat luar biasa karena ulah dari Amerika Serikat ini terus berlanjut begitu. Peran apa lagi yang bisa dimainkan Indonesia lewat organisasi internasional misalnya seperti ASEAN, G20, dan mengingat Indonesia baru saja terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Apakah kita bisa memainkan peran signifikan? Menurut saya tidak bisa ya. Paling kita bisa mengoptimalkan peran kita di berbagai organisasi internasional. Saya ambil contoh di Dewan HAM PBB. Sebagai Presiden Dewan HAM PBB ini, kita bukannya punya peran yang katakanlah menentukan, membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang terjadi di Venezuela ataupun di Iran mungkin. Kita tidak bisa, karena sebagai Presiden dari Dewan HAM PBB itu lebih bersifat seremonial. Ya, seremonial dalam artian bahwa harus ada ketuanya, presidennya, dan kemudian presiden ini tugasnya adalah memfasilitasi para anggota agenda apa yang akan dibahas ketika ada persidangan, siapa yang boleh bicara dulu, siapa yang harus antri dan lain sebagainya. Jadi ini sifatnya seremonial dan sama sekali tidak bisa kemudian kita mengupayakan untuk menyelesaikan masalah geopolitik yang besar saat sekarang ini. Terus terang memang tidak bisa kita selesaikan, tetapi kita bisa optimalkan misalnya dalam sambutan-sambutan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, kita ingin menekankan bahwa hak asasi manusia harus dihormati oleh semua negara, jangan sampai ada pelecehan terhadap satu negara oleh negara lain, ya terhadap masyarakatnya, terhadap individu-individu dari negara ini. Nah, ini yang mungkin kita bisa lakukan. Tapi sekali lagi sebenarnya kita tidak bisa banyak yang kita bisa lakukan, apakah melalui ASEAN, apakah melalui G20 dan lain sebagainya. Karena yang kita hadapi ini adalah sebuah negara adidaya
ya yang menggunakan kekuatan militer, dan satu-satunya cara untuk menghadapi negara yang mempunyai kekuatan militer dan digunakan itu adalah ya kekuatan militer juga, dan kekuatan militer kita tidak memadai. Oleh karena itu yang tadi saya katakan yang paling memadai adalah Cina, bahkan juga Rusia, dan mereka juga punya senjata nuklir ya. Jadi yang ini yang tentu menjadi perhitungan bagi Presiden Trump kalau misalnya sudah Cina atau Rusia terlibat di dalam konflik yang ada. Terima kasih perspektifnya, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Sampai jumpa. Baik, terima kasih. Selamat malam.